Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapta Sunartini, guru sosiologi di SMA Negeri 3 Purwakarta. Materi pembelajaran yang saya sampaikan kali ini adalah materi pelajaran di kelas 11 IPS, konflik, kekerasan, dan perdamaian. Tujuan pembelajaran dari konflik, kekerasan, dan perdamaian yang pertama, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat menjelaskan definisi dari faktor penyebab konflik sosial dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menganalisa, peserta didik dapat mendeskripsikan konflik kekerasan yang ada di masyarakat dengan tepat. Perbedaan antara konflik dan kekerasan. Konflik diartikan sebagai percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Biasanya konflik tidak terbuka luas. Ada saling memendam, itu sudah merupakan konflik. Selanjutnya, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Jadi kalau kekerasan bisa sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, cedera fisik ataupun barang yang orang lain punya jadi rusak. Dampak sebuah konflik bisa berakibat dampak positif dan dampak negatif. Kebanyakan orang mengira konflik itu selalu berdampak negatif, tapi konflik juga punya dampak positifnya. Dampak positif dari konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas ditelaah. Yang kedua, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Artinya bahwa konflik itu menyebabkan orang tahu bahwa nilai dan norma mana yang harus berlaku dan nilai dan norma mana yang tidak berlaku lagi. Yang ketiga, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Dengan adanya konflik, suatu kelompok itu akan terintegrasi dengan kuat karena ada hantaman dari kelompok yang lain. Segi negatif dari konflik: munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Biasanya kelompok pemenang akan mendominasi semua kehidupan di antara mereka dan kelompok yang terkalahkan harus menuruti. Yang kedua, berubahnya kepribadian para individu. Karena nilai dan normanya berubah, seorang individu atau kelompok akan menyesuaikan dengan nilai dan norma. Yang ketiga, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Itu sisi negatif dari konflik. Satu lagi sisi negatif dari konflik adalah keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Jadi kelompok akan pecah karena terjadi di dalam kelompok, terjadi konflik. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Kesimpulan dari pembelajaran konflik dan kekerasan. Yang pertama, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain. Sedangkan kekerasan merupakan proses akhir dari suatu konflik itu sendiri. Perbedaan konflik dan kekerasan diartikan sebagai percecokan, perselisihan, dan pertentangan. Kekerasan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Pembelajaran konflik, kekerasan, dan perdamaian saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan semoga bisa menyelesaikan konflik di antara kita semuanya, karena konflik itu banyak negatifnya daripada positifnya. Salam terakhir dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.